Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, setelah 4 tahun lebih tenggelamnya kapal motor Megatop 3 beserta 28 orang anak buah kapal dan nakoda, akhirnya ahli waris menyatakan sepakat berdamai dengan pengusaha kapal dan tidak akan menuntut ganti rugi lagi. Kesepakatan damai ini disaksikan oleh aparat kepolisian, TNI, dan pengusaha kapal. Kesepakatan damai antara pengusaha kapal dengan para ahli waris korban tenggelamnya KM Megatop 3 yang terjadi pada 3 Januari 2018 silam di area perairan Samudra Hindia akhirnya terlaksana setelah 4 tahun lebih lamanya. Ahli waris yang hadir dalam kesepakatan perdamaian ini menyatakan tidak akan menuntut ganti rugi lagi setelah kesepakatan ini dilaksanakan. Kesepakatan ini terjadi ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan perdamaian, serta diserahkannya santunan kepada para ahli waris oleh pengusaha kapal, Tono Dasiran alias Atak, bersama kuasa hukumnya Parlaungan Silalahi, yang disaksikan aparat kepolisian dan TNI yang diundang di acara tersebut. Tenggelamnya kapal Megatop kemarin itu. Ini kan sudah dilakukan proses perdamaian. Artinya dari keluarga korban apa mau disampaikan ini? Nggak ada lagi tuntutan ke depan atau bagaimana gitu? Oh, rasa terima kasih gitu. Sekarang terima kasih apalagi sama itu Parlaungan sudah selesaikannya bahwa kami ini sudah berdamai, tidak ada lagi. Selaku pengusaha kapal, Tono Dasiran mengucapkan terima kasih atas tercapainya kesepakatan damai meskipun dengan waktu yang cukup lama. Upayakan hati ke hati baru pertemuan ini hari. Itulah yang sebesar-besar saya turut berduka cita yang bisa saya sampaikan. Untuk diketahui tragedi tenggelamnya KM Megatop 3 pada 3 Januari 2018 silam sebanyak 28 ABK dan nahkoda kapal tenggelam dan hanya 1 ABK yang masih ditemukan. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Klub Panahan Mahabbah Archery Community atau MARC Ulul Ilmi Islamic School resmi dibentuk minggu lalu. Terbentuknya klub ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk melahirkan atlet muda nasional asal Sumatera Utara. Klub Panahan Mahabbah Archery Community atau MARC Ulul Ilmi Islamic School resmi dibentuk langsung oleh anggota DPD RI Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara. Peresmian ini dilaksanakan di halaman sekolah menengah pertama Ulul Ilmi Islamic School di Jalan Jermal 2, Kota Medan. Didirikannya klub panahan ini sebagai wadah untuk anak-anak muda berprestasi dan menciptakan atlet muda yang siap untuk ajang olahraga tingkat nasional maupun go internasional. Pertama, kami tentu sebagai bagian dari masyarakat Medan, masyarakat Sumatera Utara menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang luar biasa kepada komunitas ayah-ayah yang kemudian secara sukarela membentuk komunitas archery ini yang tujuannya tentu saja dalam kerangka tidak semata-mata rekreasi saya kira, tapi juga tentu akan lebih fokus ke depan untuk menyiapkan atlet-atlet panahan kita yang lebih berprestasi. Community ini ya dalam rangka bagaimana kita bersama-sama mengembangkan atlet panah atau olahraga panahan. Saat ini ternyata sudah mulai diminati di sekolah. Oleh karena itu barangkali kita akan melakukan upaya tidak hanya mungkin di UDIL ini saja, tapi mungkin ke depan kita akan bekerjasama dengan sekolah yang lain. Pemerintah Kota Medan ya dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan menyambut baik bahwa ada sekolah Ulul Ilmi Islamic School ini menggagas sebuah komunitas yang baik ya, komunitas olahraga panahan, dan ini tentu mendorong prestasi anak-anak didik kita dan kita harapkan dapat ditularkan ya atau dapat dikembangkan di sekolah-sekolah lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Di hari ulang tahun ke-14 TV One, kantor TV One Biro Medan dikunjungi tamu istimewa dari salah satu hotel favorit di Kota Medan. Berikut liputannya. Sambil membawa kue ulang tahun, perwakilan dari Hermes Hotel Medan, Dina Noviana selaku General Manager Hermes Hotel Medan,
menyambangi kantor TV One Biro Sumatera di Jalan Kiai Haji Syekh Abdul Wahab Rokan, Medan. Penyerahan kue secara simbolis diterima oleh kru perwakilan Biro TV One Sumatera. Dengan mengusung tema Indonesia Bangkit, HUT TV One ke-14 diharapkan konsisten dalam pemberitaan dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak. Di tahun 2022 ini kita memang kita ketahui bersama bahwa pandemi masih ada dan Omikron juga masih belum selesai juga. Memang keadaan okupansi di semua hotel di Indonesia saya rasa memang menurun. Tapi kita optimis begitu selesai Omikron di Jakarta sudah melewati, sudah landai, nanti kita pasti akan ramai kembali ke hotel-hotel seluruh Indonesia. Saya yakin itu. Ya, kita memang mempunyai strategi walaupun dalam keadaan pandemik, tapi kita tetap harus membuat acara-acara seperti acara dinner atau acara-acara promo kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar, travel agent atau dengan online travel agent ataupun dengan juga ya dengan salah satunya dengan TV One seperti itu. Selain menyampaikan ucapan selamat kepada TV One, perwakilan Hermes Hotel Medan tersebut juga menyampaikan semangat akan bangkitnya perhotelan di Indonesia, terutama di kota Medan. Kami dari Hermes Palace Hotel Medan mengucapkan selamat ulang tahun untuk TV One yang ke-14. Semoga TV One tetap menjadi yang terbaik dan terdepan. Indonesia bangkit! Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Panti Asuhan Grace House melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan di Jalan Sekanauli, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Acara itu pun berjalan sukses dan lancar. Setelah menunggu penantian yang panjang, Panti Asuhan Grace House akhirnya memulai pembangunan gedung sendiri yang diperuntukkan bagi anak laki-laki yang tinggal di Panti Asuhan itu. Pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan gedung Panti Asuhan ini digelar pada Jumat 18 Februari 2022 kemarin. Diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Gembala Gereja, diikuti seluruh tamu dan undangan serta anak-anak Panti Asuhan. Usai prosesi ibadah, hadirin tamu dan undangan kemudian melakukan peletakan batu pertama. Diawali oleh Gembala Gereja, pendiri Panti Asuhan, tokoh masyarakat, mewakili Kapolres Pematang Siantar, mewakili Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, mewakili Universitas Simalungun dan Universitas Evarina Pematang Siantar. Panti Asuhan Grace House merupakan panti asuhan yang dipimpin oleh Pendeta Tuyuzi Soki Late STH beserta istri. Berdiri sejak tahun 2015 silam dan saat ini telah mengasuh 24 anak-anak panti asuhan yang terdiri dari latar belakang dan suku yang berbeda. Sejak berdiri 7 tahun silam, Panti Asuhan Grace House sebelum dilaksanakannya pembangunan masih belum memiliki bangunan sendiri untuk rumah tinggal. Menurut Pendeta Tuyuzi Soki Lase, sejak berdirinya Panti Asuhan ini, ia beserta istri berupaya memberikan tempat tinggal yang baik, asupan makanan dan pendidikan bagi anak-anak Panti Asuhan, meski harus menyewa rumah untuk dijadikan tempat hunian. Ya, terima kasih. Tentunya banyak harapan kami ya tentang dana yang kami butuhkan untuk kelangsungan pembangunan Panti Asuhan Grace House, secara khususnya asrama laki-laki. Dan sampai saat ini proses pembangunannya sedang berlangsung. Kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu, ya baik dalam dana maupun dalam bentuk dukungan apapun. Kami dari Panti Asuhan Grace House memohon dukungan doa dan dana untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pembangunan Panti Asuhan Grace House. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Warga Kecamatan Pelakat Tinggi, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan beramai-ramai menduduki lahan perkebunan kelapa sawit. Warga meminta kepada pihak perusahaan untuk segera mengembalikan lahan mereka yang sudah puluhan tahun diserobot oleh perusahaan kelapa sawit tersebut. Warga Desa Sukabaju, Kecamatan Pelakat Tinggi, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan beramai-ramai mendatangi perkebunan kelapa sawit PT Bina Sain. Warga terpaksa menduduki lahan perkebunan kelapa sawit akibat pihak perusahaan yang belum mengganti rugi lahan warga yang ditanami kebun kelapa sawit oleh pihak perusahaan. Terdapat 600 hektar lahan warga yang resmi dan bersertifikat sejak tahun 1981 yang pernah digarap oleh warga. Kini ditanami kebun kelapa sawit tanpa ada ganti rugi oleh pihak perusahaan. Sebanyak 600 hektar lahan warga ini merupakan lahan jatah transmigrasi yang diberikan pemerintah untuk warga transmigrasi dari Pulau Jawa. Iya, buka lahan. Dibuka lahan oleh warga. Iya. Dengan sertifikat ini. Iya. Terus kenapa sekarang?
Nah, karena posisi perusahaan itu mengakui dia katanya pembelian, tapi masyarakat tidak merasa dibayar. Jadi diganti rugi, Pak. Artinya diserap oleh perusahaan ya? Iya, iya. Terus Bapak sendiri selama ini hasilnya gimana tanah ini? Nah, sementara waktu itu saya tidak tahu. Hasilnya diambil PT, perusahaan. Waktu itu izin nggak perusahaan dengan Bapak? Tidak. Dengan warga ini? Tidak. Berapa hektar banyaknya nih, Pak? Sekitar kurang lebih 600. Puluhan tahun tak ada ganti rugi oleh pihak perusahaan, warga terpaksa memberikan kuasa lahan mereka yang digarap oleh perusahaan PT Binasain untuk dimediasi atau dibawa ke ranah hukum. Dan ini mereka sudah berapa kali melakukan mediasi tapi tidak berhasil, namun mereka tetap pada pendirian dari pihak PT melakukan penyerobotan ini. Entah siapa yang salah, apakah pihak pertanahan atau pihak perkebunan atau izin ininya. Karena ini keluarnya adanya hak izin lokasi, kemudian hak izin guna usaha. Kalau itu memang benar, kenapa mereka mengeluarkan izin usaha dan izin lokasi pada mereka yang punya sertifikat? Ya. Ini sudah resmi, Pak. Ya, itu ada berapa hektar semuanya nih, lahannya nih? Sudah lebih kurang 600 hektar, Pak. Itu yang harus kita perjuangkan. Warga meminta kepada pihak perusahaan PT Binasain untuk segera memberikan ganti rugi lahan warga. Sementara pihak perusahaan PT Binasain belum memberikan keterangan terkait penyerobotan lahan warga tersebut. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ratusan masyarakat Kabupaten Batubara antusias ikuti vaksinasi pada gebiar vaksin yang digelar secara serentak dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Acara tersebut pun diisi dengan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada para lansia yang telah divaksin. Gebiar vaksin ini digelar di Kecamatan Seibalai, Batubara dengan ditinjau langsung Bupati Batubara Zahir bersama Kapolres Batubara AKBP Jose D.C. Fernandes, Ketua DPRD M. Syafi'i, Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Kusairi, serta Camat Seibalai Waliwala Sagala. Bupati Batubara Zahir mengatakan gebiar vaksin ini digelar secara serentak di Batubara atas kerjasama semua pihak terkait. Vaksinasi yang ditargetkan untuk para lansia ini pun diikuti antusias warga lainnya. Zahir berharap nantinya vaksinasi dosis 2 dan dosis 3 di Kabupaten Batubara dapat mencapai target yang diharapkan. Melalui Polres Batubara bersama pemerintah melaksanakan gebiar vaksin. Nah, momen ini kita ambil di hari besar, di hari peringatan Isra Mi'raj ini kita lakukan secara bersama-sama di Kabupaten Batubara. Alhamdulillah, target kita hari ini adalah vaksin untuk lansia dulu. Ya, nah namun ada juga masyarakat umum yang datang, yang hadir ya dalam mensukseskan program vaksin ini. Nah, hadir bersama kami juga ada Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua pejabat TNI Polri juga hadir pada hari ini dan tokoh-tokoh masyarakat, camat, kepala desa, kepala dusun. Doakan agar ini bisa kami laksanakan supaya vaksin di Kabupaten Batubara yang kedua ini bisa mencapai 80%. Ini target kita. Mohon dukungan dari kita semua. Untuk hari ini berapa Pak target Pak? Ini hari ini di tempat ini saja ada lebih kurang 500 lebih. Ya, tapi di tempat lain juga kita laksanakan di tempat-tempat masing-masing ya. Dalam acara gebiar vaksin yang digelar bersamaan memperingati Isra Mi'raj yang bertemakan memperkuat keimanan untuk peduli dan saling menjaga ini pun, Bupati bersama Kapolres menyapa langsung para warga yang mengikuti vaksinasi serta membagikan bahan pangan kepada para lansia yang telah mengikuti vaksinasi. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Saya Insinyur Ilhamuddin, Ketua Asosiasi Karaoke, Resto dan Hotel Batu Raja, mengucapkan selamat hari ulang tahun TV One yang ke-14. Semoga TV One tetap jaya
dan menjadi mitra usaha pemberitaan yang objektif serta berimbang. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Majelis Adat Aceh menggelar rapat kerja 2022 di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Agenda tahunan yang diselenggarakan Majelis Adat Aceh ini digelar guna meningkatkan koordinasi antara lembaga adat di seluruh Provinsi Aceh. Guna untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga adat di Aceh, Majelis Adat Provinsi Aceh melakukan rapat kerja diselenggarakan di Kota Sabang. Kegiatan rapat kerja yang berlangsung selama 3 hari itu diikuti oleh 68 peserta, diantaranya termasuk 35 orang pengurus MAA Provinsi dan Ketua MAA 23 Kabupaten Kota. Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Tengku Yusdedi, mengatakan pada zaman modern ini, MAA memiliki peran aktif untuk membina dan merangkul generasi muda yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman, terutama pengaruh narkotika. Dengan adanya rapat kerja ini diharapkan program MAA ke depan dapat mencegah generasi muda Aceh untuk dapat melawan narkoba mulai dari usia dini. Selain itu, MAA Provinsi Aceh juga harus mempertahankan nilai-nilai adat istiadat Aceh untuk generasi di masa yang akan datang. Kita kan ini memang agenda rutin tahunan ya. Teratur itu rapat kerja kita setiap tahun supaya lebih sinergi dengan kabupaten kota, supaya kita lebih mudah apapun yang dilakukan oleh MAA Provinsi, hendaknya itu juga dilakukan di kabupaten kota. Pesertanya semua ada dari perwakilan kabupaten kota 23 kabupaten kota, kemudian tambah 23 juga sekretariatannya masing-masing. Kemudian ya saya rasa 60-an ya. Ada 60-an semua dan juga MAA perwakilan dari luar Aceh. Jadi adat itu harus bisa tampil, bukan saja mengangkat hal-hal yang lalu, tapi juga bagaimana adat Aceh untuk ke depan di masa yang akan datang. Jadi supaya apa yang lalu bukan berarti juga kita tinggalkan, tetapi mana yang bagus juga kita ambil. Tentu sekarang kan butuh penyesuaian ya. Penyesuaian adat yang lalu dengan sekarang kan berbeda. MAA harus tampil untuk ke depan. Rapat kerja Majelis Adat Aceh 2022 seprovinsi Aceh juga turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Dari Sabang, Aceh, tim TV One mengabarkan. Puluhan mahasiswa dan keluarga nasabah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor asuransi Generali Galaxy Team dan kantor OJK di Medan, Sumatera Utara. Dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum atau AMPU bersama keluarga nasabah menggelar aksi demo di kantor asuransi Generali Galaxy Team di Komplek Multatuli Medan. Kedatangan masa ini untuk meminta pertanggungjawaban pihak asuransi agar segera membantu mencairkan klaim nasabah bernama Anik, seorang penderita penyakit kanker yang kini masih terbaring di rumah sakit. Dalam orasinya mereka mempertanyakan kepada pihak manajemen asuransi Generali Galaxy Team Medan soal klaim nasabah yang tidak kunjung dibayarkan hingga 3 tahun. Sayangnya aksi masa ini tidak mendapat jawaban. Menurut petugas kantor asuransi, Herman, sudah hampir 1 pekan lebih pimpinan asuransi tidak masuk kantor karena sedang menjalani masa PPKM. Kalau pimpinan kita udah hampir semingguan gitu, Pak. Semingguan gitu ya, Bang? Karena kan PPKM. Setelah adanya masalah ini atau bagaimana, Bang? Enggak, dari sebelum ada masalah itu udah jarang datang. Karena kan COVID ini kan... Tapi selama ini jalan lancar aja, Bang? Lancar. Lancar ya? Nasabah selama ini lancar ya, Bang? Lancar biasa. Kalau ada pendemo seperti tadi, Abang sampaikan nggak kepada pimpinan? Sampaikan, Pak. Pasti kita sampaikan. Lantas apa jawabannya, Bang? Belum ada jawaban, Pak. Masa juga menggelar aksi di kantor OJK Regional 5 Sumatera, bagian utara, Jalan Gatot Subroto, Medan, dengan membentangkan spanduk tuntutan kepada perwakilan pemerintah tersebut untuk meminta perlindungan pihak OJK sebagai pengawasan. Dan sebelum klien saya masuk ke Generali kan sudah ada masuk yang brand lain, sudah ada rekod medisnya, semua nggak ada masalah. Jangan soal ini buang badan. Apa fungsi agensi? Kita ini semua, saya mau masyarakat ini semua dipintarkan lah. Jangan seolah-olah dikit-dikit kita pertama masuk dengan buang manis, kita masuk ke agent, oh gini, bagus-bagus. Ketika kita mau klaim, dikit-dikit buangnya ke General Pusat. Kalau gitu semua masyarakat mau masuk asuransi, masuk aja ke General Pusat. Setelah masa mendapat jawaban, pihak OJK berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan masa dengan berkoordinasi ke OJK Pusat di Jakarta. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa anti korupsi atau PERMAK melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor cabang Medan Bank Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa ini menuntut dugaan kasus korupsi kredit fiktif sebesar 188 miliar rupiah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa anti korupsi atau PERMAK
melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor cabang Bank Mandiri di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi ini merupakan lanjutan atas kasus yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan korupsi kredit fiktif ke PT Bintang Kosmos. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa yang aktif menyoroti kasus korupsi di Sumatera Utara ini berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp188 miliar. Asril Hasibuan, koordinator aksi, menyebut ada 16 orang yang diduga terlibat korupsi kredit fiktif tersebut dan sudah dilaporkan ke KPK, termasuk kurator yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan. Kami berharapnya KPK ini bisa turun datang ke Medan langsung meninjau atau menangkap lah gitu bahasanya gitu katakan oknum 16 oknum yang terkait bagaimana 16 oknum terkait ini bisa ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan korupsi kredit fiktif yang ada di Bank Mandiri cabang Kota Medan. Kami berharap sepenuhnya kepada KPK segera turun khususnya di Bank Mandiri cabang Kota Medan karena ini merugikan keuangan negara. Sebelumnya, law firm Garda Deli sebagai kuasa hukum pelapor sudah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran adanya dugaan korupsi PT Bintang Kosmos dengan bank BUMN tersebut. Ditambah lagi adanya keterlibatan 6 pegawai bank itu. Aksi tersebut berlangsung aman meski masa aksi tidak mendapatkan jawaban dari Bank Mandiri. Masa aksi berjanji akan membawa massa lebih besar dan juga berjanji akan menggelar aksi serupa di kantor anti rasuah di Jakarta nantinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Ribuan ASN di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur divaksin dosis ketiga. Pelaksanaan vaksin dosis ketiga ini atau booster ini dilakukan oleh Badan Intelijen Negara dibantu oleh pemerintah daerah. Divaksinnya ribuan ASN tersebut lantaran Oku Timur baru 2% pencapaian vaksinasi booster. Ribuan ASN di Oku divaksin dosis ketiga secara serentak di halaman upacara kantor Bupati Oku Timur. Proses vaksinasi tersebut langsung diawasi oleh Wakil Bupati Oku dan Wakil Kepala Badan Intelijen Daerah. Ribuan ASN mulai dari Satpol PP, Damkar hingga tenaga pendidik masuk dalam sasaran vaksinasi dosis ketiga tersebut. Dilaksanakannya vaksinasi terhadap ASN lantaran Oku Timur baru 2% saja tingkat pencapaian dosis ketiga. Agen Madya Binda Sumsel, Letkol Infantri Mulyawan mengatakan, Binda Sumsel saat ini menyiapkan 1.000 dosis vaksin untuk diberikan kepada ASN di Oku Timur. Kedepan 16.000 dosis juga akan dikirim ke Oku Timur untuk disebar. Tak hanya itu, Binda juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sumsel agar vaksin untuk di Oku Timur tidak putus. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini adalah launching vaksin booster parti dosis ketiga untuk Kabupaten Oku Timur. Kenapa kita lakukan vaksinasi ini? Karena capaian di Oku Timur ini baru 2%. Jadi kita mendorong daripada Pemkab Oku Timur untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu terpancing untuk ikut vaksin bersama, baik itu vaksin booster. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa vaksin ini bukan untuk booster, bukan untuk dosis 3 saja. Dosis 1 bisa, dosis kedua juga bisa. Ya, jadi dengan harapan ke depan seluruh masyarakat semuanya bisa melakukan vaksin. Pemerintah Kabupaten Oku Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Binda Provinsi Sumatera Selatan sudah 2 kali ini ikut dalam, jadi menurut saya, perang melawan corona. Hari ini kita vaksin booster bekerjasama dengan Binda. Alhamdulillah semua yang diperbantukan itu semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan harapan saya kepada Binda Provinsi Sumatera Selatan jangan sampai putus. Jadi kerjasama ini jangan hanya karena vaksin dan segala macam. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, TV One mengabarkan. Tugu Persatuan Raja Sinurat di Bukit Baringin, Desa Sinar Sabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara telah dibangun. Selain pemersatu marga, juga dapat menjadi ikon wisata budaya unggulan, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Toba. Lokasi pembangunan tugu seluas 4 hektar yang berada di puncak bukit ini sangat menjanjikan untuk tujuan wisata. Nantinya tidak hanya dikunjungi oleh keturunan marga Sinurat,
yang memiliki 15.000 kepala keluarga di Indonesia, namun juga terbuka untuk umum. Untuk menarik minat wisatawan, Tugu setinggi 36 meter dengan fasilitas rumah inap, arboretum, taman bunga, hutan buah, sundial atau jam matahari, Walk of Fame, juga lokasi foto spot prewedding dan Instagramable tentunya akan disukai kaum milenial. Mula Tua Sinurat berharap dengan tahap awal pembangunan ini atau peletakan batu pertama akan lebih mempererat persatuan marga Sinurat dan meningkatkan ekonomi sekitarnya melalui kunjungan wisata nantinya. Seperti pada umumnya, hubungan marga, kalau kita membuat suatu tugu, itu tentu untuk sebagai lambang pemersatu dari seluruh Pinopar, di mana yang akan kita panakok saring-saring tua-tua itulah Pinoparnya kami, supaya dari seluruh Nusantara atau dimanapun di dunia ini bisa menjadi sebagai lambang pemersatu. Sekretaris Panitia Parlinggoman mengatakan pembangunan ini bukan semata untuk marga Sinurat, lebih tepatnya mendukung pemerintah dalam mengembangkan pariwisata, di mana Kabupaten Toba merupakan kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga lokasi ini akan dikenal di Indonesia dan luar negeri dengan lokasinya yang strategis. Pembangunan Tugu Raja Sinurat ini dibangun tidak hanya sekedar sebagai identitas ataupun pemersatu marga Sinurat, tapi juga bertujuan untuk sebagai ikon pariwisata. Kenapa? Karena kita tahu sekarang Danau Toba menjadi salah satu super prioritas tujuan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, Dolok Baringin ini yang berada persis di depan pegunungan Bukit Barisan, dan kemudian dia berada di tanah tinggi, dan kalau kita melintas dari Jalan Lintas Sumatera, itu nanti posisi Tugu sangat strategis. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, ribuan warga di Desa Rantau Panjang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar ritual bersih diri, yakni seluruh warga desa beramai-ramai melakukan gunting rambut secara massal yang disaksikan oleh para ulama serta kiai desa setempat. Seperti inilah tradisi bersih diri yang dilakukan oleh seluruh warga yang ada di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ribuan warga dalam satu desa, terkecuali anak perempuan yang belum menikah, dilakukan pemotongan rambut secara massal. Pemotongan rambut ini dilakukan 1 tahun sekali, setiap memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seluruh warga desa diwajibkan untuk memotong rambutnya yang dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore dengan disaksikan oleh para ulama serta kiai desa setempat. Rangka peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah dalam bulan puasa. Oh gitu. Ya. Ini dilaksanakan setahun sekali ya gimana? Nah, setahun sekali. Ini yang ikut gunting massal rame nih? Gak rame banget ini. Nah, sebagian udah pulang. Ini hampir suatu desa ini. Seluruhnya ikut? Seluruhnya. Ibu-ibu? Ibu-ibu, anak-anak. Bapak-bapaknya semua digunting rambut? Setahun sekali ya Pak ya? Ini dalam rangka Isra dan Mi'raj, dan juga ini acara kegiatan tahunan. Tradisi ya Pak ya? Tradisi ya. Tradisi kita yang ada Rantau Panjang akan dilaksanakan turun-turun nantinya ke depan tahun-tahun yang datang maupun yang sebelumnya. Ini yang ikut banyak Pak yang gunting ini Pak? Yang ikut ini lebih kurang seluruh jiwa ya masyarakat Desa Rantau Panjang ini udah jalan lebih kurang 1.000 lebih yang ikut di dalam kegiatan. Anak-anak? Baik anak-anak maupun ibu-ibu juga yang juga para orang tua. Semua digunting rambutnya? Dipotong. Harus ya Pak ya? Cukur dan dipotong. Tradisi pemotong rambut ini sudah turun-temurun hingga saat ini dilakukan warga. Warga yang berada di perantauan diwajibkan untuk pulang kampung mencukur rambut mereka dalam ritual suci diri di hari Isra Mi'raj ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kabul SHMH, Ketua IKADIN Ungkuraya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun TV One ke-14. Semoga TV One tetap menjadi media terdepan dalam menyiarkan informasi,
serta dapat mengedukasi permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Dandim 0201 Medan, Kolonel Infantri Hindratno Devidanto meresmikan Kampung Pancasila di Kabupaten Deli Serdang. Lahirnya Kampung Pancasila disambut baik oleh masyarakat sekitar. Bersama rakyat TNI kuat, slogan Tentara Nasional Indonesia menjadi bukti nyata Kodim 0201 Medan melaksanakan program nasional dalam mewujudkan Jalan Sukamaju, Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percucetuan, Kabupaten Deli Serdang menjadi Kampung Pancasila. Diresmikannya Kampung Pancasila oleh Dandim 0201 Medan, Kolonel Infantri Hindratno Devidanto, bertujuan agar Kampung Pancasila dapat mengingatkan kembali kepada kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lahirnya Kampung Pancasila, masyarakat nantinya dilatih dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, baik dalam pergaulan dengan sesama warga ataupun dalam mengelola lingkungan. Atas terbentuknya Kampung Pancasila ini juga disambut antusias oleh masyarakat. Mau terima kasih kepada Bapak Tentara. Rumah saya telah dicek terakuti satu kampung sama Bapak Tentara. Kami mau terima kasih ya Pak. Nggak bisa balas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung Pancasila ini adalah yaitu kita mengingatkan kembali sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia ya, yang berideologikan Pancasila untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kita ketahui bersama saat ini banyak sekali pengaruh derasnya budaya-budaya asing, pengaruh dari paham-paham radikal yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya benteng penguatan dari ancaman tersebut, yaitu dengan mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar. Sebelum peresmian Kampung Pancasila diawali dengan upacara bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda di lapangan Reformasi Bandar Kelipa. Di lokasi itu juga diberikan sarana seperti pengecatan rumah warga, pondok baca, dan apotek hidup yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara menggelar MTQ Nasional ke-21 tingkat kabupaten di Kecamatan Sibau. Selain siar agama, Bupati Madinah Jafar Suhairi Nasution berharap keberkahan lantunan kalam ilahi bisa menyudahi pandemi COVID-19 dari negeri ini. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-21 tingkat Kabupaten Mandailing Natal digelar di Kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Perlombaan seni baca Al-Quran ini resmi dibuka langsung oleh Bupati Mandailing Natal Jafar Suhairi Nasution. Turut hadir unsur Muspida serta Wali Kota Padas Dempuan dan Ketua Tim Penggerak PKK Madinah. Peserta MTQN ke-21 merupakan kori-koriah perwakilan dari 23 kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal dengan total peserta sekitar 600 orang. Tema yang diusung pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan MTQ kali ini adalah Semangat MTQ, kita tingkatkan kecintaan masyarakat membaca, memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sesuai tema yang diusung, Bupati Mandailing Natal berharap masyarakat Kabupaten Mandailing Natal bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Selain itu, keberkahan lantunan kalam ilahi dari para peserta diharapkan dapat menghindarkan daerah itu dari segala musibah termasuk COVID-19. MTQ ke-21 tahun ini, insya Allah bagaimana menumbuh kembangkan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian sesungguhnya MTQ kali ini di tengah pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita berharap bagaimana dengan kegiatan ini mampu menumbuh kembangkan rasa persaudaraan, rasa cinta tanah air, kemudian bagaimana keberkahan akan turun di Kabupaten Mandailing Natal. Sementara itu, meski Kabupaten Mandailing Natal berada pada level 1 COVID-19, Bupati Mandailing Natal tetap mengingatkan panitia, peserta, dan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Dalam mengantisipasi impor bahan baku obat-obatan, perusahaan BUMN Farmasi PT Indofarma Tbk bekerjasama dengan sejumlah kabupaten di Sumatera Utara untuk meningkatkan produksi bahan baku obat herbal. Menteri BUMN Erick Thohir yang membentuk holding BUMN Farmasi pada 2020 lalu
dengan menunjuk perusahaan BUMN Indofarma sebagai perusahaan milik negara yang menangani bidang obat-obatan untuk meningkatkan produksi obat-obatan berbahan baku herbal sesuai himbauan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi impor bahan baku obat di Indonesia. Sejumlah bahan baku obat herbal cukup banyak terdapat di Indonesia, kurang lebih sebanyak 30.000 tanaman berkhasiat terdapat di Indonesia dan sebagian ada di Sumatera Utara, diantaranya gambir, serai wangi, dan lainnya. Dalam meningkatkan produk bahan baku obat herbal di tengah pandemi COVID-19, PT Indofarma bekerja sama dengan sejumlah kabupaten di Sumatera Utara, diantaranya Kabupaten Hubahas, Toba, Pakpak Barat, serta Yayasan Institut Teknologi Del Kabupaten Toba. Dalam kerjasama ini diwujudkan dengan penandatanganan MOU Nota Kesepakatan Kerjasama Peningkatan Produksi Bahan Baku Obat Herbal di Aula Yayasan IT Del Kabupaten Toba. Membuka kerjasama dengan Pemda, Humbang Hasundutan, Toba, dan Pakpak Barat, dan juga dengan IT Del. Kerjasamanya ini adalah merangka bagaimana kita mengembangkan herbal yang berasal dari 3 kabupaten ini untuk kita lakukan satu proses untuk peningkatan value added, nilai tambah, sehingga nanti hasilnya lebih memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Dan ini nanti dalam rangka untuk mendukung program pemerintah untuk ketahanan kesehatan. Selain bekerja sama dengan 3 kabupaten di Sumatera Utara dalam meningkatkan produksi bahan obat-obatan herbal, PT Indofarma juga bekerja sama dengan Yayasan ITDEL. PT Indofarma juga bekerja sama dengan SMK Unggulan Arjuna, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Asdal Berampu, warga Jalan Parongil, Kecamatan Berampu, korban pengancaman sekelompok pemuda di lokasi hotel yang ia kelola dengan keluarganya saat ini mencari keadilan. Pasalnya ia saat ini ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan perusakan mobil oleh Satreskrim Polres Dairi. Asdal Berampu dan keluarga mengaku cukup terkejut setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Satreskrim Polres Dairi dengan tuduhan melakukan perusakan mobil yang digunakan sekelompok orang yang datang ke kediamannya yang juga hotel milik keluarganya, melakukan pengancaman dan perusakan. Kejadian ini bermula saat Asdal meminta tagihan kamar hotel yang disewa oleh mereka. Merasa tidak senang ditagih diduga dalam kondisi mabuk, mereka mendatangi hotel yang juga tempat tinggal Asdal Berampu dan keluarganya, kemudian melakukan perusakan dan pengancaman. Merasa dirinya terancam karena hendak ditabrak dengan mobil, Asdal sempat menyelamatkan diri. Diduga kendaraan yang digunakan pelaku adalah mobil dinas milik Bawaslu Kabupaten Dairi. Kasus pengancaman dan pengerusakan yang dilakukan oleh mereka saat ini sudah dalam proses pengadilan Dairi. Namun, ia dikejutkan saat ini ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Dairi dengan tuduhan perusakan mobil. Asdal hanya bisa memohon keadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka, padahal ia korban pengancaman sekelompok orang yang membuat huru-hara di kediamannya. Selain itu, banyak keganjilan dalam kasus yang membuat ia menjadi tersangka, seperti salah satunya polisi tidak menunjukkan barang bukti kendaraan yang dikabarkan dirusak olehnya. Pak Berampu melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Angkat dalam hal perkara pengancaman itu diproses di Polsek Sidikalang Kota. Untuk perkaranya sendiri saat ini dalam hal ini Pak Angkat sudah menjadi tersangka dan kemudian oleh penyidik sudah di tahap 2-kan ke kejaksaan. Karena apa? Karena hasil penyidikan dalam perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Sedangkan di sisi lain dalam perkara yang merupakan laporan dari Pak Angkat, di mana peristiwa ini adalah perkara yang saling lapor satu sama lain, di mana tentang hal ini tentu dibenarkan ya, karena perbuatan masing-masing ini, pengancaman dan pengerusakan ini adalah perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, walaupun itu memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain, gitu kan. Tetapi untuk prosesnya dan pertanggungjawabannya dalam sistem hukum pidana itu adalah pertanggungjawaban kembali ke masing-masing. Dari Kabupaten Dairi, Irfan Martinez Sitohang, TV One mengabarkan. Merajut kembali kekeluargaan dan kebersamaan serta mengenang perjuangan Datu Manggiling Sitompul, ratusan warga bersama keluarga besar Yayasan Rianja Sangap Gabi Arta menggelar syukuran di Dusun Gunung Tua, Desa Gapuk Tua, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ratusan warga Marga Sitompul, Dusun Gunung Tua, Desa Gapuk Tua, Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan menggelar syukuran sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini juga bertujuan mengenang perjuangan leluhur Datu Manggiling Sitompul,
dalam merajut kembali kebersamaan dan kekeluargaan di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan syukuran ini dilakukan oleh keturunan sanak saudara almarhum Datu Manggiling Sitompul bersama keluarga besar Yayasan Rianja Sangap Gabi Arta untuk menciptakan kebersamaan antara warga untuk merajut persaudaraan serta perdamaian di Kecamatan Marancar, dan dibantu Yayasan Rianja Sangap Bagi Arta di bawah kepemimpinan Haji Albiner Sitompul. Cara kenduri syukuran Sitompul di bawah pimpinan Haji Albiner Sitompul. Kenapa kita buat acara ini? Karena kami bersyukur jumpa kami dengan ayah kami dan masuk kami ke anggota Yayasan Rianja Sangap Gabi Arta yang beralamat di Sebolga. Berapa hari syukuran itu dan apa-apa aja kegiatannya? Ya, kegiatannya menyantuni anak yatim, anak sekolah, banyak lagi seperti pesantren. Cuman itu, makan bersama. Sementara pahlawan Sitompul mengatakan kehadiran Yayasan Rianja Sangap Bagi Arta di tengah-tengah masyarakat sangat membawa berkah di Kecamatan Marancar. Harapan Bapak sebagai keluarga Sitompul buat Marancar apa, Pak? Waduh, luar biasa. Gak ada bandingannya. Gak ternilai dengan uang. Bukan harapan. Untuk generasi, Pak, pesan dan moralnya, Pak? Mulai yang meninggal sampai generasi ke-7. Kalau dinilai dengan uang gak terbayar. Itulah yang kami junjung tinggi itu dengan Bapak kami Haji Albiner Sitompul. Ini kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham yang dikasih, kami mendapatkan ilham bahasanya sesuai dengan pendapat abang saya itu. Jadi keluarga kami itu harapan kami, kalau kami berjuang kemungkinan itu pincang dia. Ngerti Bapak itu petani agak lemah dia kan. Kalau kemungkinan kami dijembatani oleh yayasan, kami semuanya warga Sitompul buat Marancar itu sudah bersandar sama yayasan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Pemuda Nusantara, Fat Elvos Arafik, melantik kepengurusan DPD Bapera Medan dan Brigade Bapera Kota Medan. Ia berharap Bapera Kota Medan dapat bersinergi dan mendukung program pemerintah Kota Medan. Ketua Umum DPP Bapera, Fat Elvos Arafik, didampingi Ketua DPD Bapera Sumatera Utara, Abdul Rahman, melantik kepengurusan DPD Bapera Kota Medan yang diketuai oleh David Roni G. Sinaga dan Brigade Bapera Kota Medan yang diketuai Rizdo Sinaga di Hotel Santika Diandra Kota Medan. Dalam sambutannya, Ketua Umum Bapera menyampaikan agar Bapera Kota Medan dapat bersinergi dan membantu program kerja pemerintah Kota Medan yang sedang berjalan hingga ke pelosok kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Medan. Terlebih dalam pandemi COVID-19, diharapkan Bapera berperan penting dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menyosialisasikan protokol kesehatan serta melaksanakan vaksinasi. Sementara itu, Ketua Bapera Sumatera Utara, Abdul Rahman, berpesan kepada Ketua Bapera dan Brigade Bapera Kota Medan yang baru dilantik agar dapat membesarkan ormas ini. Semuanya unik ini, udah siap semua sampai ke kelurahan, kecamatan, ambulan pun siap. Langsung apa? Langsung bukti nyata, bukan apa? Bukan ngomong doang, langsung ada di depan. Jadi tinggal penataan sistem organisasi dan program-programnya, apa yang menjadi program prioritas, apa yang menjadi apa? Unggulan-unggulannya tinggal dipersiapkan oleh saudara David. Ya. Dalam waktu dekat ini, Bapera Kota Medan juga akan melaksanakan vaksinasi booster sebanyak 5.000 dosis. Program unggulan kita yang pastinya kita akan melakukan vaksinasi booster. Target kita 5.000. Ya. Seluruh DPK di Kota Medan akan kita lakukan kegiatan vaksinasi untuk membantu ya percepatan penurunan COVID di Kota Medan. Mungkin karena itu yang saat ini harus kita kejar. Jadi Bapera Kota Medan siap untuk membantu percepatan vaksinasi di Kota Medan. DPD Bapera Kota Medan juga menyiapkan ambulan gratis untuk pelayanan masyarakat Kota Medan bagi yang membutuhkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap saksikan beragam informasi lainnya di tvnews.com dan kanal YouTube TV One News. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.